Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Yang tidak hadir berapa anak? Satu. Siapa? Jazila. Naila Jazila ya? Sudah 4 hari ternyata dia sakit. Sudah ada yang menjenguk? Belum. Sudah komunikasi dengan wali kelas? Belum. Mencoba nanti disampaikan kepada wali kelas kira-kira mau dibesuk kapan. Kita doakan semoga Mbak Naila Jazila bisa segera sembuh, sehat, kembali belajar bersama kita di sini. Amin. Baik, anak-anak, untuk pagi ini kita akan belajar tentang 7 jurus BK hebat yang kedua, yaitu tentang kelola emosi. Nah, ini anak-anak, kelola emosi. Anak-anak sering ya mendengar kata emosi? Ada yang belum pernah mendengar? Ada yang belum pernah mendengar? Tidak ada ya, semua pasti sudah pernah mendengar. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh, lebih dalam tentang kelola emosi ini. Tetapi sebelumnya, mari kita berdiri sejenak untuk menambah semangat kita dengan menyanyikan jingle 7 jurus BK hebat. Siap ya anak-anak? Ya, silakan semuanya berdiri. Berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Ikuti gerakannya biar anak-anak badannya gerak. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah hebat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan kuingat. Ye, tepuk tangan untuk kita. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Sudah? Gimana anak-anak, sudah bersemangat ya? Sudah sedikit berkeringat ya. Itu menandakan bahwa kita itu sehat.
gitu. Nah, untuk aktivitas pada pagi hari ini, anak-anak akan Budiah bagikan kertas. Ini kertas, ini sebagai media kalian untuk mengekspresikan emosi yang kalian rasakan. Ya, nanti Budiah akan membacakan sebuah peristiwa. Nanti jika anak-anak merasa biasa saja terhadap peristiwa yang Budiah bacakan, maka kalian cukup elus kertas ini. Tapi nanti jika anak-anak merasa kesal atau kecewa, anak-anak boleh meremas. Kertas ini diremas, begini ya. Nanti jika anak-anak mendengar sebuah peristiwa yang Budiah bacakan, kemudian anak-anak merasa marah, kertas ini boleh kalian sobek. Bisa dipahami anak-anak? Baik, Budiah bagikan. Dibagi ke belakang. Ya, belakang. Bagi ke belakang. Sudah mendapatkan semua ya anak-anak? Sudah. Baik. Budiah akan mulai menceritakan sebuah peristiwa. Kalian menempatkan diri kalian seolah-olah kalian yang merasakan atau mengalami kejadian yang Budiah sampaikan. Begitu ya. Tadi kalau kalian perasaannya biasa saja, kalian apakan kertasnya anak-anak? Dielus atau diusap, begitu ya. Kalau anak-anak merasa kesal atau kecewa, diremas. Oke. Ketika anak-anak merasa marah, disobek. Baik. Akan Budiah mulai sekarang. Mohon diperhatikan dengan baik. Pada suatu pagi, Alifah bangun terlambat dikarenakan semalaman mengerjakan tugas matematika, sehingga tidurnya larut malam dan bangun terlambat. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Silakan diekspresikan melalui kertas yang kalian pegang. Kertasnya taruh di meja, diekspresikan. Di lembar kayak gini kertasnya ditaruh. Nah, ditaruh gini. Kalau kalian merasa biasa aja, berarti kalian usap begini. Nah, silakan diekspresikan. Baga ditaruh yang seperti teman-temannya. Nah, oke. Budiah lanjutkan ceritanya. Setelah selesai mandi dan sarapan, ternyata waktu menunjukkan pukul 06.50. Itu menandakan 10 menit lagi kegiatan pembelajaran di kelas harus sudah dilaksanakan. Bagaimana perasaan kalian? Sudah ada yang mulai kesal ya? Oke. Budiah lanjutkan lagi. Biasanya Alifah berangkat sekolah diantar oleh ayah atau ibunya menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, motor yang ditumpangi oleh Alifah dan ayahnya mengalami bocor bannya. Bagaimana perasaan kalian? Sudah mulai tambah kesal ya? Oke, Budiah lanjutkan. Setelah selesai menambal ban, Alifah dan ayahnya melanjutkan perjalanan ke sekolah. Sesampai di depan gerbang sekolah, ternyata
Jam sudah menunjukkan pukul 07:15. Di situ sudah ada guru piket yang berjaga. Kemudian kalian dicatat di buku siswa yang terlambat. Bagaimana perasaan kalian? Oke, ada yang sudah marah. Ini belum selesai anak-anak. Belum selesai, masih ada cerita lagi. Ketika sesampainya di kelas, ternyata pelajaran jam pertama sudah dimulai. Jam pertama adalah pelajaran matematika. Kalian dipersilakan duduk, kemudian diminta untuk menyesuaikan dengan teman yang lain. Ternyata guru matematika sedang membahas soal yang ditugaskan kemarin. Kemudian Alifah mencoba membuka tasnya. Ternyata buku matematikanya tertinggal. Bagaimana perasaan kalian? Semakin marah lagi. Baik. Sekarang kita refleksikan. Adakah kertas kalian yang masih mulus? Yang belum ada noda sedikit pun? Baga diremas. Ya. Kenapa kamu remas, Baga? Kenapa kamu remas? Karena cemas, Bu. Karena cemas. Ya. Ya. Cemas karena apa? Karena sekolah sudah masuk, begitu ya? Oke. Tapi kamu tidak marah ya, hanya cemas saja. Kenapa? Kamu berusaha sabar gitu. Oh, berusaha sabar dan tenang. Oke. Yang sudah sampai disobek-sobek punya siapa? Punya siapa, anak-anak? Punya yang paling kecil-kecil, nyobek ngasih kecil-kecil gitu. Dia tadi lihat. Punya siapa? Punya Fatan gitu, sampai kecil-kecil lihatan ya. Ya. Coba, kenapa kok bisa sampai kamu robek? Sampai kecil-kecil begini, ini kenapa? Kan? marah. Marah. Kenapa marah? Terlambat. Setelah terlambat, ternyata tugas matematikanya ketinggalan. Jadi dari pagi sampai dengan masuk di kelas, ada aja gitu ya halangannya. Ya. Kamu merasa marah? Ya. Marahnya seberapa? Marah banget gitu? Enggak. Oh enggak. Kenapa kamu sampai begininya? yang kamu rasakan marah begitu ya? Oke. Baik. Sudah, sekarang coba kita refleksikan bersama. Kira-kira anak-anak merasa menyesal tidak dengan yang anak-anak lakukan terhadap kertas itu? Menyesal tidak? Tidak menyesal? Menyesal atau tidak? Tidak menyesal. Baik. Kenapa tidak menyesal? Kita umpamakan kertas ini adalah diri kita sendiri. Kalau kertas ini kita umpamakan diri kita sendiri, ketika setiap kali kita marah, setiap kali kita kecewa, kita luapkan dengan cara seperti ini, kira-kira bagaimana? Rusak tidak diri kita? Rusak. Setelah mendengar penjelasan ini, kira-kira kalian menyesal atau tidak? Menyesal. Ya, oke. Sekarang coba kita cari tahu. Tadi anak-anak bilang sudah pernah atau sering mendengar kata emosi, begitu ya? Apa sih sesungguhnya emosi itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak? Belum tahu? Nah, kalau menurut kalian emosi itu contohnya apa? Ada berapa emosi? Kalau pengertiannya belum tahu, mungkin jenisnya tahu? Tahu. Apa jenis emosi? Marah.
cemas, terus takut, bahagia, ya, terus sedih. Berarti kalian tahu ya jenis emosi apa, tapi tidak tahu emosi itu apa pengertiannya. Tidak. Emosi itu ini anak-anak. Emosi itu adalah luapan perasaan. Jadi emosi itu luapan perasaan yang berupa reaksi psikologis dan fisiologis yang muncul sebagai respon terhadap suatu rangsangan atau peristiwa. Jadi tadi kan Bu Diah menyampaikan peristiwa. Kemudian kalian merespon. Merespon ada yang dengan hanya kesal, ada yang sampai marah. Nah, kesal dan marah itu sudah termasuk emosi. Itu termasuk luapan perasaan dari kalian ketika mengalami sebuah kejadian atau peristiwa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Nah, Bu Diah berikan peta konsep emosi. Sebentar. Tadi yang anak-anak bilang apa? Nah, ini anak-anak. Peta konsep emosi. Jadi ini ada macam-macam emosi. Ada happy, senang, begitu ya anak-anak. Senang, kemudian excited itu bersemangat, kemudian tender itu perasaan kasih sayang, kemudian scared. Scared itu perasaan takut, betul. Kemudian angry, angry itu apa? Marah. Kemudian sad, sad itu apa? Sedih, betul sekali. Jadi itu adalah peta emosi. Nah, anak-anak sudah pernah merasakan dari semua emosi yang ada di sini? Ada yang belum merasakan misalnya salah satu di antara itu? Ada? Enggak, semua merasakan, pernah merasakan ya? Berarti semuanya sehat. Tetapi konsepnya emosi itu harus kita kelola anak-anak. Kalau emosi meluap-luap, tidak kita kelola, kira-kira jadinya bagaimana? Jadinya akan bagaimana anak-anak? Akan merugikan diri kita sendiri atau tidak? Iya. Merugikan orang lain tidak? Iya. Jadi emosi itu harus kita kelola. Ya. Cara mengelola emosi, ada yang sudah tahu? Belum? Baik. Di sini Bu Diah tampilkan. Nah, saat emosi memuncak, apa yang harus dilakukan? Tarik napas dalam-dalam, kemudian dihembuskan. Itu untuk merilekskan emosi kalian. Bisa juga dengan cara hitung mundur, biar memberikan jeda kepada kalian. Memberikan jeda, misalnya kamu marah, itu jangan langsung diluapkan. Tetapi kalian hitung mundur. Berusaha hitung mundur dalam hati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan sebagainya. Seperti itu. Supaya kalian tidak langsung meluap. Entah itu marah, entah itu cemas, takut, dan sebagainya itu sama. Berusaha hitung mundur. Menjauh sejenak. Misal kamu merasakan emosi ketika diganggu oleh teman. Bisa menjauh sejenak dari teman itu. Begitu. Yang terakhir, fokus pada penyebab. Fokus pada penyebab ini, kita cari tahu penyebabnya apa. Kemudian kita pikirkan lagi, kenapa sih aku mesti marah? Gitu. Kita pikirkan secara jernih. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, silahkan sekarang anak-anak kertas yang sudah rusak punya siapa saja? Banyak sekali ya? Banyak. Nah, berarti coba Bu Diah hitung ini masih cukup atau tidak? Oh, sepertinya cukup. Kalian tuliskan di sini nanti anak-anak, tuliskan nama, kelas, kemudian nomor absen. Nanti kalian tuliskan tugas ini.
kalian tuliskan tugas yang ini anak-anak. Nah ini adalah aplikasi mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian isi 3 soal tersebut. Ini Bu Dia bagikan lagi. Yang sudah mendapatkan bisa langsung nanti jika kertasnya ini tidak cukup, ada yang pakai kertas sendiri ya. Nah, ini pas hanya untuk baris ini. Berarti baris itu silahkan pakai kertas yang kalian miliki. Disobek aja. Gitu. Pakai kertas buku tulis, kemudian kalian sobek. Sudah? Silahkan dikerjakan. Gimana? Iya, dijadikan 2 saja. 1 lembar saja cukup. 1 lembar cukup. Silahkan dikerjakan. Sudah nggih? Nah, sekarang perwakilan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan untuk membacakan tugas yang sudah kalian kerjakan. Mau siapa? Mau laki-laki dulu atau perempuan dulu? Oh, laki-laki, kompak ya, laki-laki. Oke, siapa? Laki-laki yang mau membaca. Oh ya, Mas Kinan. Alhamdulillah Pak Ketua kelas ya. Oke. Silahkan Mas Kinan bisa membacakan sebentar dimulai dari nomor 1 dibacakan dengan soalnya begitu ya. Oke. Coba Bu Dia lihat apa ini. Oh. Oke. Silahkan bisa dibacakan Mas Kinan. 1. Hal yang membuat emosi saya memuncak yaitu ketika ditunjuk guru untuk menjawab soal atau maju ke depan kelas. Ya. 2. Emosi yang memuncak saat itu adalah cemas. Baik. 3. Cara mengelola emosi tersebut dengan menarik nafas yang panjang, duduk yang rileks, setelah itu memikirkan jawaban yang paling tepat untuk disampaikan kepada guru. Baik, berarti Mas Budia ulangi ya. Mas Kinan itu merasa emosi memuncak saat ditunjuk oleh guru untuk menjawab soal atau disuruh maju ke depan. Kemudian emosi yang dirasakan oleh Mas Kinan adalah apa tadi? Cemas. Cemas ya, cemas. Untuk mengelola emosi tersebut, Mas Kinan biasanya duduk yang rileks, kemudian tarik nafas yang panjang, berusaha memikirkan jawaban yang paling tepat apa, kemudian berusaha menjawab dan disampaikan kepada guru. Bagus, seperti itu yang dilakukan oleh Mas Kinan. Yang lain nanti bisa juga mempraktekkan jika mengalami kecemasan seperti yang dialami oleh Mas Kinan. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Kinan. Oke, baik. Sekarang yang perempuan, siapa yang mau membacakan kira-kira? Oh baik, Mbak Erni ya? Ya, oke. Silakan dibacakan, teman yang lain mendengarkan. 1. Hal yang membuat emosi saya memuncak ketika diganggu teman saat menulis di kelas. Oke. 2. Emosi yang memuncak saat itu adalah emosi marah. 3. Cara mengatasi atau mengelola emosi marah dengan rileks, setelah itu menyampaikan kepada teman tersebut agar tidak mengganggu dengan kata yang baik. Oke, berarti paling memuncak emosinya ketika di kelas sedang menulis diganggu oleh temannya, begitu ya? Ya. Emosi yang muncul adalah emosi marah, kesal gitu. Kemudian cara mengatasinya mengelola emosi marah tersebut dengan rileks, hampir sama dengan Mas Kinan tadi ya, rileks. Setelah itu menyampaikan kepada teman tersebut agar tidak mengganggu dengan kata-kata yang baik supaya tidak menimbulkan permasalahan. Begitu, bisa teman-teman juga bisa mencoba jika mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Mbak Erni. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Erni. Oke, baik anak-anak.
Jadi emosi itu harus kita kelola dengan baik. Entah itu emosi marah, sedih, kemudian apalagi tadi anak-anak? Cemas, senang, apalagi? Apa? Takut, ya. Itu tidak boleh kita luapkan secara berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tentu saja tidak baik. Emosi itu akan semua orang akan mengalami atau merasakan emosi tersebut, tapi harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan masalah. Begitu ya anak-anak. Ada yang mau disampaikan anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada yang disampaikan, berarti kita cukupkan sekian dulu untuk hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, insya Allah hari Kamis depan ya anak-anak. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini, terima kasih untuk semangatnya dan antusias anak-anak dalam mengikuti kegiatan layanan pada pagi hari ini. Yang kalian rasakan sekarang apa anak-anak? Senang, ya. Alhamdulillah. Ada yang setelah mengikuti layanan ini menjadi sedih? Tidak. Menjadi jengkel? Tidak. Alhamdulillah. Berarti semuanya senang, gembira ya anak-anak. Baik. Marilah kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Budia dalam membersamai anak-anak, Budia sampaikan permohonan maaf yang setulusnya. Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu sampahnya yang kertas dirobek-robek itu tolong nanti dibuang ke tempat sampah ya anak-anak. Jangan dibiarkan berserakan. Baik, terima kasih.